Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan Ibu Pimpinan Majelis Taklim An-Nisa, ibu-ibu syara'if, ibu-ibu semua, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-28 di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita bersua lagi dengan bulan yang teramat mulia ini, yaitu bulan kelahiran Nabi di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, talabul ilmi sa'atan. Satu mat saja Nabi duduk kita di majelis ilmu. Afdalu indallah, duduk kita sebentar ini lebih besar pahalanya dalam di sisi Allah. Afdalu indallah minas sholati wasiyam. Biar puasa sunat mulai hajar lahir sampai mati sangguplah. Ada sana. Dan bangun malam tahajud mulai babai pintar akal sampai mati. Anak awal jual. Duduk kita saat ini lebih baik daripada puasa sunat sepanjang hidup kita, lebih baik daripada bangun malam tahajud tiap malam. Amin ya rabbal. Afdalu indallah minas sholati wasiyam wal hajji wal jihadi fi sabilillah. Duduk kita sesaat di majelis ilmu lebih besar pahalanya daripada orang yang naik haji sunnah. Sunat wajib sudah, lalu sunat benar-benar pahalanya besar banget biayanya, tapi kita duduk di sini nak ada pakai biaya, betul apa betul? Dan lebih besar pahalanya daripada berjihad fisabilillah. Orang tulang memanggul senjata berperang melawan orang kafir yang menghalang-halangi dakwah agama, kita umat berjuang di situ sampai kita nih kada boleh, kecuali kita syahid di sana. Lebih besar pahala kita duduk di majelis ilmu, karena ilmu ini adalah modal yang utama untuk selamat di dunia, selamat di negeri akhirat. Man arada dunya fa'alaihi ilmi. Siapa kepingin bahagia di dunia mesti berilmu. Wa man arada al-akhirah bil ilmi. Siapa yang ingin selamat dan mendapatkan surga, selamat di akhirat, ilmu juga modalnya. Dan siapa yang ingin bahagia dunia akhirat mesti modalnya adalah ilmu. Nah, jadi kita walaupun sesaat bacaannya, mudah-mudahan kita ini mendapat kemenangan falahul falah, berbahagia di dunia, berbahagia pula di negeri akhirat, dan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW dan para keluarga dan anak cucu beliau, tidak hanya di dunia bahkan sampai di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal. Kita sambungi pelajaran daripada seorang pemimpin para wali, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i mazhabnya, yaitu telah sampai kepada bab yakni bersikap rendah hati, tawadhu, rendah hati. Hendaklah engkau sekalian selalu bersikap tawadhu, rendah hati, jangan merasa tinggi, merasa hebat karena diberi kelebihan ini dan itu. Sebab apa Bu? Sebab itu termasuk akhlak kaum mukminin. Orang beriman pasti tawadhu. Nah itu. Jadi anjuran, dan ini bukan satu anjuran, tapi sesuatu hukumnya fardu ain, wajib. Ada awal ditawar. Jadi tawadhu ini adanya di dalam hati.
Hindarilah sikap sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Barang siapa yang merendah hati, Allah akan mengangkat derajatnya. Sedangkan bagi mereka yang sombong tinggi hati, Allah akan merendahkan derajat mereka serendah-rendahnya. Alhamdulillah. Sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man bi qalbihi misqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga, haram masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar atom. Halus benar, nanti biji sawi halus lagi, ada kesombongan. Sayyidina Salman Al-Farisi menjadi gubernur di negeri Madain. Sahabat Nabi Napamulaan beriman orang luar, yaitu orang Prancis. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dari aku jangan min ahli bait, dikakui Nabi keluarga Ali Muhammad. Sesungguhnya Nabi keluargaku Ali mukminin wat keluargaku yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mantap imannya lagi bertakwa sampai hari kiamat. Termasuk Salman Al-Farisi ini kadang hancur jadi yang namanya Islam itu orang Banjar, tapi aku keluarga Nabi karena takwa. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi ini diutus ke negeri Madain menjadi gubernur. Tulak sini ke pasar aja Umi, tulak ke pasar. Ada orang kaya di pasar itu betul-betul nangaran Sayyidina Salman Al-Farisi ini terbiasa baju sederhana, padahal gubernur penampilan sederhana. Dikira orang sugih tadi itu kulit di pasar, padahal gubernur. Jadi ujar orang kaya nih, angkat barang. Panggul itu semua anak banyak barangnya. Bukan sampai rumah aku. Lalu aku di sini memang bawa. Lalu Pak aku gubernur kata. Ya. Lalu barang orang tadi dibawa, tabung pong membawa. Berpapasan dengan orang, wahai gubernur, kami jangan membawakan jangan pian. Kita kajutan langsung gini. Ay, aku tersuruh gubernur kah? Sahabat Nabi kah? Lalu meminta maaf sama tadi pian kulit. Sederhana banget. Kalau bang aku gubernur, ketong joro aku. Itu tanda kesombongan sini enggak ada. Ayo dipangkok bawaan tadi. Nah lalu meminta maaf, ambil rasulnya tadi. Lalu meminta maaf. Sedikit bapak di sini. Aja ke sana. Nah jadi kalau bang nyari kilo orang yang salah sangka ya kan. Kalau kita kada ada ilmunya, Sirin hanya datang haji. Diundang si beliau itu ada ingat membuat hajinya ada nak datang. Aku hajinya, haji kutul larang tahu lagi kan. Nah, tapi di sini kagak ada Umi ya. Ada di planet sana. Orang kali ingat menyebut namanya haji aja marah-marah. Nah, karena ada kesombongan di dalam dada. Jadi sahabat Nabi ini, ujar Nabi Salman Al-Farisi itu dari aku dan dia keluargaku. Kenapa Salman Al-Farisi diakui keluargaku? Karena dia orang yang beriman lagi takwa. Ketahuilah ujar Nabi, kekasihku yang abadi itu adalah umatku yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada perbedaan seseorang tinggi rendahnya di depan Allah di mata para nabi dan rasul kecuali siapa yang paling bertakwa itulah yang nanti kekasih itu. Mau kau yang dikakui kekasih Allah, mau kau yang dikakui menjadi kekasih Rasulullah, mau kau yang dikakui Nabi Ali keluargaku jangan jadi orang yang bertakwa. Doakan mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Karena ketakwaan ini anugerah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada bisa kecuali Allah memberi. Nah itu tawadu. Menurutnya Sayyidina Salman Al-Farisi ini buat tawadu.
Anak ada tahu juga bocah kawan bro. Nah kemudian apa arti sombong? Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haq wagam tunas. Sikap sombong ini malah rasakan kita. Apa arti sombong? Yaitu menolak kebenaran. Padahal di anak ini haram hukumnya ada perbulik. Itu tanda-tanda kesombongan. Yaitu menolak kebenaran dan menghina terhadap manusia. Manusia dihinanya. Ketika seorang pemimpin para wali Allah Ta'ala di Hadramaut, Habib Abdullah Al-Idrus, jadi jarwai Sayyiduna Habib Abdullah Al-Idrus Sultanul Auliya, beliau itu luar biasa karena suatu hari pertemuan para wali di Hadramaut di satu masjid. Beliau Sayyiduna Habib Abdullah Al-Idrus ini masih kecil. Sekalinya ada orang datang, terakhir datang ke masjid. Begitu masuk, lalu orang tadi mengucap salam. Bukannya dijawab salamnya, tapi ujar sirih, tidak ada salam bagi engkau wahai yang tertutup. Selesai acara pertemuan tadi, orang yang datang tadi dipukuli sini, diambil kayu dipukuli. Heran orang kenapa jadi dipukuli? Begitu dipukuli, orang tua laki-laki tadi hilang, ada bekas. Heran orang merasa, siapa makanan ikan pukuli tadi? Wahai jujur Rasulullah, syaitan sini umpat dia masuk di pertemuan. Syaitan menyerupai manusia. Umpat dia ajal di kalangan para wali. Mulai kanak-kanak sudah dibukakan hijab. Dengar kabarnya gue kayu yang sin memukul tuh masih ada sampai hari ini. Ini yang minta ditolak. Tanggal berapa? Nah, tanggal 8 kita doakan orang ibu kita yang kita Syarifahina Al-Bisi beserta keluarga akan berangkat ke Hadramaut. Doakan pula selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kemudahan, dan juga sekalian beliau berkurang. Doakan pula semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan ziarah beliau diterima dan disambut, dan kita nanti terakhir kita titip salam kepada kakek beliau Rasulullah, kepada datuk beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan seluruh kerabat anak cucu Rasulullah yang di Makkah Madinah di Hadramaut. Aku insyaallah. Ibu-ibu yang berbahagia, lalu para wali-wali Allah tadi beri pukul sini, tadi hilang, ada bekasnya. Ujar silin pukul tadi syaitan. Lalu para wali Allah tadi menciumi kepala Sidin. Subhanallah. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad ini selain beliau menjadi pemimpin para wali, pangkatnya paling sufi pula. Gimana? Sehingga raja-raja malu kepadanya. Raja tuh malu loh Sidin, anak membari apa kurangnya sufi mana? Nah, suatu hari beliau ini diperintahkan oleh gurunya untuk mencari orang atau sesuatu yang lebih rendah martabatnya dari Sidin sendiri. Tulang lain kemana-mana nih, bawa orang tuh ada yang orang dalam anggapan hati kamu guru Sidin, orang tuh lebih rendah martabatnya daripada engkau. Jadi masuk pasar, keluar pasar, ke kampung-kampung, melihat orang nang tuha. Ujar Sidin, barangkali nang tuha ini orangnya pasti sudah banyak ibadahnya karena terdahulu hidup. Pasti beliau ini mulia ketimbang aku. Jalan lagi, masuk gang, masuk ke mana-mana berjalan, melihat orang yang lebih muda dari beliau. Ujar Sidin, anak muda ini pasti sedikit dosanya. Aku tuha padanya, aku tuh banyak dosa. Berarti lebih mulia anak muda ini ketimbang diriku. Melihat orang yang miskin, ada bisin apa-apa, nah di jalanan nih, ujar Sidin, si miskin ini pasti dulu pada aku masuk surga. Karena kan ada yang ditanya-tanyakan. Berarti orang miskin itu lebih mulia daripada aku. Terdapat pulang orang yang sugi-sugi kaya raya. Ujar beliau, orang kaya ini pasti banyak amalnya, banyak sedekahnya ketimbang diriku.
Ada dapat mencari orang yang lebih hina, lebih rendah martabatnya dari beliau. Gurunya nyuruh cari orang yang lebih rendah martabatnya, bawa ke aku, menghadap aku. Ada dapat. Akhirnya ketika jalan pulang ke rumah gurunya, menemukan seekor anjing kurus kerempeng, anjing kurapan. Ujar Sirin, barangkali anjing ini lebih hina daripada aku. Hendak angkat membawa anjing, sudah hendak menali. Ada aja Sirin. Mun anjing ini nya kada berdosa. Inya dihidupkan, siapa yang menjalimi ini kena di hari kiamat dibalas oleh si anjing itu, bentuknya ditiadakan. Nya kada masuk neraka. Amun aku jar Habib Abdullah Al-Haddad berdosa, lalu aku ni kada sampai bertobat, aku masuk neraka. Berarti lebih mulia anjing ni ketimbang diriku. Betul apa betul Bu? Anjing. Kadada beliau merasa mulia daripada anjing nang kurapan, nang kurus kering tadi. Ujar sini, anjing ini lebih mulia ketimbang diriku. Karena aku nanti akan dihisab, akan ditimbang suratan amal. Lamunnya amal kebaikan menang, amal kejahatan menang ke neraka. Kadada tempat selain daripada satu di antara dua. Amun kada ka surga, kita dibuat ke neraka. Mudah-mudahan ka surga ya berkah amal. Berkat bawah kita. Jadi beliau ada mendapati seseorang yang beliau pandang lebih rendah martabatnya daripada beliau. Padahal beliau pemimpin para wali. Boleh ke rumah Abah Sirin ini guru besar, wali besar. Jarang Abah Sirin ini guru nih Abah pulang. Wahai anakku, anak adalah orang yang lebih hina daripada engkau dalam pandangan hati engkau, martabatnya ada aja Sirin orang mulia sebarataan, bahkan anjing kurapan kurus kering pun dia lebih mulia ketimbang diriku, sebab anjing itu ada masuk nerakanya. Cumanya dihadirakan karena di hari kiamat, wah anjing yang satu menganiaya anjing yang satu sampai luka, dihadirakan suruh membalas. Nih kambing nang ini nak menanduk dan kambing yang satunya menzalimi, kambing itu didumpakan kena suruh balas, setelah itu ditiadakan. Jadinya kada ke neraka, kada ke surga, kecuali anjing ashabul kahfi. Nah itu diabadikan boy, anjing ashabul kahfi, kudanya Nabi Sulaiman, apalagi banyak lah burung-burungnya Nabi Sulaiman. Menemukan kerajaan Balkis di negeri Yaman sana, burung putut dan ikan nun, ikannya menjadi tempat daripada tempat Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari itu kena akan menjadi, dan pohon kurmanya Rasulullah yang ditanam di Raudhah kena dilupakan menjadi pohon kurma yang kekal abadi. Penyambalan Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Jadi penyambalan Fatimah Al-Zahra ini berputar kami memijak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kena akan kekal. Ada barang-barang yang mulia di sisi Allah yang lain daripada itu, daripada hewan-hewan segala macam tadi di musnah. Ada orang menyaung ayam, tahu mengadu ayam boh. Nah, tuh ayam tuh nanti akan dihidupkan. Ayam yang diadu tadi aduannya memukuli lawan orang nama adunya, pukuli sampai puas terdarah-darah. Pak ayam diadu sampai mati-mati. Karena kedua ayam yang diadu tuh disuruh membalas kepada orang nama adunya. Sudah dibalas sesuai balasan, kemudian ditiadakan ayam. Oh jangan ada nama adu ayam lah. Karena bukan ayam jaga, diadu aja karena diadunya juga dia. Ini barang juga umi ayah orang banyak kan kada tahu nang kain ini dikira ada papalah main-main aja dikira. Suatu hari sahabat Rasulullah namanya baru masuk Islam, jadi kan tahu ada Islam nih. Dahulu zaman perbudakan. Begitu sahabat Nabi tadi marah kepada budak belian perjualbelikan di pasar manusia. Itu tradisi jahiliyah. Ada situ-sini pangkawan diselesaikan itu. Jadi si nang sahabat baru masih Islam tadi memukuli lawan budak laki-laki tadi. Ada tahu Nabi ada di belakang di muka rumahnya. Ujar Nabi, wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau tidak mengira Allah kuasa membalas apa yang engkau lakukan terhadap budak engkau itu di hari kiamat? Untuk hadir emang enggak tahu.
Akam kira kada membalas kaja sejar Nabi Allah Ta'ala kena hari kiamat akan membalas lo di kam tuh. Tumat mana tuh hendak membalas. Lalu berkata, ya Rasulullah, aku bertobat dan budakku ini sekarang aku merdekakan. Orang lembut boy hatinya. Nah, suatu hari lagi Abu Dzar Al-Ghifari hanya juga masuk Islam. Datang aja duduk-duduk di hadapan Nabi, nanti kandangan tausiah sirin seorang laki-laki berkulit hitam. Hitam, semua dua rambutnya hitam, matanya, biji matanya hitam, sedikit putihnya, giginya jenang putih. Hai si hitam, ya aswad, kejar Abu Dzar. Wah ya wahai si hitam, wahai si aswad. Ujar Nabi, tidak ada perbedaan. Di hadapan Allah martabat seseorang siapa yang paling takwa itu yang mulia. Apakah dia berkulit hitam atau berkulit putih atau berkulit merah? Barabah Abu Dzar Al-Ghifari berbaring di tanah. Wahai saudaraku, maafkan aku, injak pipiku, injak pipiku. Injak pipiku aja beliau. Subhanallah. Suatu hari Nabi kita nih didatangi oleh orang kafir di Mekah. Diinjak kepala Nabi. Lalu Nabi ini bersabda, aku nih Rasulullah, kenapa kami injak aku? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad SAW. Ditegur Nabi Muhammad, ucap aku nih Rasulullah, ditegur. Ujar Allah, wahai kekasihku Muhammad, aku kuasa untuk mengampuni orang yang berbuat dosa. Ada diterima oleh Allah perkataan aku nih Muhammad Rasulullah. Stop Nabi kita ditegur, tapi teguran saya kalau Nabi ini. Nah, jadi aku ini Muhammad Rasulullah, sekarang mereka menginjak kepala. Ujar Allah tuh maha kuasa. Aku maha berkehendak. Aku akan melepaskan orang anak aku hendak jika ada disiksa, dan aku kuasa untuk menyiksa seseorang. Artinya kada boleh ucap nangka itu. Ya kayak Sayyidina Salman Al-Farisi tadi, kada bakatku, kada gubernur, ini aja sedikit. Mudahan kita dibukakan hati bola sekerataan. Jangan ada sifat sombong. Jadi sikap sombong adalah penolakan kebenaran yang disampaikan orang lain dan penghinaan terhadap hamba-hamba Allah. Kita ini melihat orang kafir pula, orang kafir. Dalam hati kita boleh jadi kadangnya beriman. Akhir hayat imbaba imannya meninggal dunia langsung ke surga. Kita belum tentu selamat ini. Ada ujian Nabi seorang laki-laki dihadirkan di hari kiamat membawa 99 bundelan dosa. Benar bundelannya 99 bundelan dosa diurang oleh malaikat satu bundelan sejauh mata memandang kesalahan dosa isinya. Gemetarlah si laki-laki tadi, ketakutan sehabis-habis takut. Sekalinya tiba-tiba datang malaikat membawa akan seujung jari ini nah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir hayatnya ya orang bertobat. Nang tadi umuran maksiat, sekalinya akhir hayatnya dapat taufik hidayah dari Allah. Lalunya bertobat, lalunya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secari kertas ujar bisa ujung jari nah kulit pada tulisannya hanya rendak mati bertobat dibalik taufik kita diandak timbangan tadi nang kejahatan nang 99 bundelan tadi diandak di piringan timbangan mizan tadi sebelah kiri barat dosa. Datang kalimat la ilaha illallah nang ayat tadi dibaca diandak barat masuk surga si laki-laki tadi. Subhanallah. Suatu hari Nabi kita menangis dengan tangisan yang memilukan bersama malaikat Jibril. Allah Ta'ala maha tahu, maha kuasa. Ujar Allah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Jibril, ya Jibril, kenapa kalian menangis? Ujar malaikat Jibril, ya Allah, aku takut jika akhir hayatnya dalam keadaan tercabut iman. Rasulullah sama jawabannya, ulun takut jika akhir hayat nanti mati kafir. Yang mati kafir, boy, orang tuh seumuran beribadat, babaya akhir hayatnya kafir. Nauzubillah min. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai kekasihku nang berdua Nabi Muhammad
Muhammad dan malaikat Jibril, engkau aku jamin surga. Tapi engkau jangan merasa aman daripada azabku. Betapi pula bukan. Padahal Rasulullah, ikam berdua ini ku jamin sudah masuk surga, tapi ikam jangan merasa aman daripada siksaku. Dan kita diampuni berantakan dosa. Jangan kita merasa aman daripada azabnya Allah SWT. Rasulullah sendiri diingati gitu, kayak apa lawan kita ini, buai kayak apa lawan kita. Nah oleh karena itu kalau kita disuruh mencari orang yang lebih hina daripada kita tidak akan bakal mendapatkannya selama hati kita tawadhu dan tidak sombong. Barang siapa yang memandang dirinya lebih agung, lebih mulia, ya sambung hadis Nabi ini. Barang siapa yang memandang dirinya lebih agung dan lebih mulia daripada orang lain di dunia ini, lalu dia memandang orang lain dengan pandangan hina dan rendah, maka dia tergolong bahwa minal mutakabbirin, tergolong orang yang sombong. Nabi kita tuh bisik pembantu itu orang yang berkhidmat. Sayyidina Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Mulai kecil Nabi pindah ke Madinah, langsung Sayyidina Anas bin Malik ini dihadiahkan oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim gembira hati dalam bercucur air mata. Ya Rasulullah, aku cinta benar kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Aku berikan anakku satu-satunya semata wayang ini kepadamu. Dialah Anas bin Malik. Dia sudah pandai menulis, diterima Nabi, dimandiin oleh Rasulullah dalam keadaan behingusannya saja. Lalu Anas bin Malik ini khadam Rasulullah, sehingga beliau menjadi orang yang paling banyak merawikan hadis. Didoakan Nabi umur panjang ya Anas nih. Seluruh sahabatnya meninggal, Anas bin Malik kemudian meninggal dunia. Dan panjang umur umi dengan Abah Habib berataan panjang umur, berataan berkat Rasulullah kita pula, berataan suami anak cucu binantu, berataan panjang umur dalam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi khadam beliau? Banyak. Di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab. Aku Rabi'ah bin Ka'ab menjadi khadam Rasulullah dengan penuh kerelaan hati, melayani beliau, mengambilkan air wudu dan sebagainya. Lalu Nabi memanggil, Rabi'ah, kesini aja Nabi. Labbaika ya Rasulullah. Pun ikam Nabi minta apa nah? Kau kabulakan. Nabi sayang benar. Lalu Rabi'ah, ikam minta apa? Kau kabulakan. Ujar Rabi'ah, ulun sebetulnya yang diminta. Ulun ingin menjadi teman setia engkau di dalam surga. Adakah lagi Nabi tambahannya? Ada itu Jah. Ada. Ulun hendak menjadi teman setia pian, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Kalau begitu ya Nabi, bantulah aku mewujudkan cita-citamu itu dengan banyak bersujud. Artinya banyak mengerjakan sholat. Selain yang wajib, banyak mengerjakan sholat yang sunnah. Amin ya Rabbal. Mana bu sholat sunnahnya, tahajudnya mana? Dan ya, doakan Umi Ambeat istiqamah tahajud berantakan. Mana sholat sunat sebelum subuhnya, mana kalau kita tidurnya melandau 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunat subuh lebih baik daripada mendapat kekayaan dunia beserta istri. Bersama istri. Ujar guru mulia kita Habib Umar, kalau engkau dapat sholat subuh di awal waktu, diawali dengan sholat sunat subuh 2 rakaat. Kemudian dalam waktunya ini pula awalnya seorang azan tentang sholat sunat subuhi rakaatain lillahi ta'ala. Setelah salam kata beliau, lalu kita membaca tasbihnya malaikat. Mana tasbihnya malaikat kok? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali. Siapa Nabi yang membaca tasbihnya malaikat ini sebelum sholat wajib, sholat subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah 3 kalimat aja, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah, orang itu tidak ditimpa kepakiran dan dimurah rezeki bertangan. Jadi kalau gitu tuh bangun melandau rasanya rugi banget.
Sesungguhnya jarabi tanda Allah memuliakan kita apabila kita ibadat, tandanya Allah memuliakan kita. Tahajud kawa, witir kawa, taubat hajatnya kawa, salat sunat subuh di awal waktu. Sesungguhnya itu tandanya Allah memuliakan kita dan mencintai kita. Katakan ini mulai garis bawahi. Tandanya Allah murka kepada seseorang, Allah menghinakan seseorang apabila dia tidak dapat menunaikan kewajiban dengan baik dan benar. Nah, jadi bila kita tuh pinakoler sholat kita lagi dimarah, naudzubillah ya ben, lagi murka Tuhan. Kalau kita nih lagi misalnya apa enggak ketujuh benar nang gawian kada berguna, nang dilihatin YouTube, orang nang di luar negeri kada berbaju. Sejam waktu terbuang, coba membaca burdah sejam, kalau sholat sejam tutup, betul apa betul? Baca burdah berapa bait sudah dapat dilewat. Andai kata digunakan waktu sejam itu baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Wa'idwalatin, Ratib Umar Al-Attas, Ratib Hadat, Ratib Hizib Nawawi, Hizib Bahar. Untung betul apa betul? Jadi jangan ada lagi nama YouTube kada jadi napa-napa, malah jadi saksi atas dosa-dosa orang lain. Nah ini aja dahulu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.